Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mucri Dohanan Saputra dengan nomor akhir NPM 232. Saya Kemas Damar Rivaldi dengan NPM 2403110210010. Saya Raffi Pramana Kusmaji dengan NPM 130110102105152. Pada kali ini kami akan membacakan surat Yasin ayat 22, juz 23 secara bergantian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin tughni ani syafa'atuhum syai'an wa la yunkidun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dzalla fi dallalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghaffara lirabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun. Ya hasratan alal ibad mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yasyaji'un. A'lam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habam faminhu yakulun. Ayat selanjutnya berarti ayat terakhir ya dari ini kita. Sekarang dimulai dari ayat keberapa? Maaf. 34. 34. Ya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajarna fiha minal uyun. Liya'kulu min samarihi wa ma amilatahu aydihim afala tashkurun. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, untuk selanjutnya kita
akan berindividu untuk membahas apa yang telah ditugaskan ya. Untuk yang pertama, silakan mau dimulai dari siapa? Mau dari Kemas? Mangga. Oh enggak. Boleh Ridho duluan. Oke, baik dari saya dulu. Untuk yang pertama di sini mahasiswa secara sendiri-sendiri dalam kelompok merespon atau menanggapi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman sebagai seorang muslim ya. Jadi menurut saya waktu dulu. Jadi ini menurut saya sebagai saya seorang muslim, kenapa saya yakin menjadi seorang muslim? Karena yang pertama saya telah menemukan ketenangan di agama ini, walaupun agama ini adalah agama turunan dari orang tua saya, tapi saya meyakininya karena ya juga saya telah membaca sejarah-sejarahnya dan bahwa agama ini menurut saya memang penyempurnaan dari agama-agama yang lain yang telah ada sebelumnya. Dan di agama ini pula kita diajarkan tentang kebaikan, tentang segala bentuk kebaikan, sehingga saya yakin akan agama ini. Lalu untuk selanjutnya tanggapan atas beberapa isu. Jadi yang pertama saya di sini akan memilih isu mengenai Tuhan atau Allah bukanlah orang Arab. Ya, menurut saya memang benar Tuhan bukanlah orang Arab dan juga Tuhan itu bukanlah orang. Tetapi di atas itu semua ya malah Tuhan itu yang menciptakan kita semua gitu. Jadi kalaupun kita misalnya berdoa menggunakan bahasa kita, insya Allah pun akan mengerti karena ya itu yang tadi saya bilang, Allah itu bukan dari daerah Arab ya, jadi hanya mengerti bahasa Arab doang. Tetapi Allah itu bisa dikatakan universal, jadi bisa mengerti apapun yang akan dikatakan oleh hambanya. Menurut saya seperti itu. Lalu isu yang kedua, bagaimana agar tidak terjadi kekerasan seksual di kampus? Menurut saya agar tidak terjadi kekerasan seksual di kampus, kita sebagai mahasiswa harus lebih beriman lagi, harus lebih meningkatkan imannya, harus lebih percaya lagi kepada keyakinan dan membentengi diri agar ya kita tidak terjerumus ke jurang itu, karena daripada kebaikannya lebih banyak keburukannya, lebih banyak mudorotnya. Terus itu pandangan sebagai mahasiswanya sendiri ya. Dan untuk misalnya pihak-pihak yang lainnya juga harus lebih kuat di dalam imannya agar tidak tergoda kalau misalnya pun ada celah untuk melakukan hal seperti itu. Karena mau gimana juga yang seperti itu emang akan selalu ada, tapi balik lagi kepada diri kita sendiri untuk membentengi diri kita dengan iman dan keislaman kita. Seperti itu. Untuk selanjutnya, pengalaman dan komentar atas perkuliahan PHI selama 1 semester. Menurut saya, pengalaman dan komentar atas perkuliahan PHI selama 1 semester ini baik sekali, sangat menyenangkan. Saya menjadi lebih tahu mengenai Islam, terutama dari sudut pandang yang lainnya, sudut pandang hukum, sudut pandang hukum di Indonesia gitu. Jadi kita juga di sini oleh PAMEI dibedah
dibedah lagi hukum-hukum yang ada di Indonesia, kita dibedah lagi hukum-hukum Islam, kita dipelajari lagi bagaimana hukum Islam itu berlakunya di Indonesia. Menurut saya itu sangat mengasihkan dan juga sangat menjadikan apa ya, wawasan saya menjadi lebih luas lagi karena pembahasan itu, dan juga dengan cara pembelajaran PAME yang menurut saya menyenangkan, juga menjadikan pada saya juga lebih enak untuk menerima opini-opini dari orang luar gitu. Seperti itu. Lalu untuk rencana ke depan dalam rangka menjaga spirit agama Islam dalam perkuliahan selama 4 tahun di Unpad. Rencana saya dalam menjaga spirit agama Islam dan perkuliahan selama berkuliah ini, ya yang pasti saya akan tetap menjaga keyakinan keislaman saya, menjaga dan membentengi diri saya sendiri dengan agama. Untuk apa? Karena pergaulan di dunia perkuliahan bukanlah pergaulan yang baik, akan selalu baik-baik saja, pasti akan ada baik buruknya. Maka oleh dari itu saya juga harus membentengi diri saya sendiri dan memfilter lagi agar tidak terjerumus ke dalam lubang kegelapan. Lalu saya juga untuk selanjutnya ingin mendapatkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bagus, agar dalam masa perkuliahan saya bisa agar saya bisa lulus dengan baik, dengan cepat, dan juga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan selama 4 tahun yang akan datang, saya juga ingin mengikuti organisasi-organisasi yang ada. Karena apa? Karena jikalau belajar tentang hal akademik doang, menurut saya itu tidak akan terlalu menunjang saya di masa depan nanti. Tapi saya juga harus mencari relasi lagi, harus mencari pelatihan lagi mengenai bagaimana saya mengenal dunia pekerjaan, mengenal dunia kantoran. Jadi agar saya terbiasa, sehingga saya juga akan lebih baik lagi dari diri saya sendiri. Juga saya memiliki relasi yang lebih luas lagi, karena menurut salah satu dosen yang bercerita kepada saya, relasi itu sebagai aset. Jadinya kalau kita memiliki relasi yang banyak, maaf, maka kemungkinan saya juga akan nyaman, lebih banyak teman, lebih baik juga, seperti itu. Juga dengan mengikuti kepanitiaan atau organisasi itu akan membantu diri saya untuk tumbuh lebih, untuk mencapai apapun yang saya mau, untuk mengembangkan diri saya agar bisa sesuai dengan apa yang saya tuju. Karena saya di dunia peternakan, saya ingin menjadi seorang peternak yang berwawasan luas, yang bisa memiliki suatu keinginan yang bisa dicapai. Dan dengan cara ini, menurut saya, dengan memperbanyak relasi ini juga itu membuat peluang saya sangat besar di sini. Lalu untuk menambahkan isu-isu yang tadi ya, mengenai isu yang kalau bukanlah orang Arab, saya sendiri bingung mengapa orang-orang memperdebatkan ini, karena menurut saya, dan itu sangat jelas bahwasannya kalau Tuhan itu bukanlah makhluk hidup gitu. Sehingga mengapa ini menjadi viral di media sosial? Mungkin karena mungkin kalau kata saya,
Ini karena penggunaan kata orang Arabnya yang salah. Karena kalau misalnya dikatakan Tuhan bukanlah dari daerah Arab, itu menurut saya akan aman-aman saja gitu. Seperti itu. Ya, itu yang saya anehkan ya, mengapa mungkin karena kesalahan ini jadi viral juga. Terus dan mungkin mengenai pengalaman mengapa yakin menjadi Muslim, selain apa yang tadi saya katakan, saya sudah menemukan ketika saya sedang di titik terbawah saya merasa ditolong oleh Allah, walaupun tidak secara langsung, tapi seperti ditunjukkan bahwa Allah itu ada lewat orang-orang di sekitar saya, lewat kejadian-kejadian yang ada di hari itu. Jadi saya juga merasakan, oh ini loh pertolongan Tuhan tuh memang ada. Kamu boleh emang sedih-sedihan, kamu boleh nangis seperti itu, tapi pada akhirnya Allah pun akan menolong kamu lewat terkadang lewat bisa cara yang kita duga, cara yang dapat kita duga, tapi terkadang juga lewat cara yang tidak terduga-duga gitu. Jadi pertolongan Allah itu emang sangat indah gitu, dan bukti kehadirannya pun memang nyata adanya, juga sangat menenangkan lah untuk saya. Karena ini sudah lebih dari 11 menit dan tadi juga ditambah tadi mengaji, mungkin sekian dari saya. Maka untuk selanjutnya silakan kepada Kemnas atau Rafito yang akan memulai mengenai keyakinan Islam pada diri masing-masing. Baik, pertama-tama saya ingin menceritakan pengalaman saya menjadi orang Muslim atau kenapa saya itu yakin menjadi seorang Muslim. Saya beragama Muslim dari lahir. Kalau ditanyakan yakin atau tidaknya saya menjadi Muslim, saya sangat yakin karena saya sudah merasakannya saat SMP. Karena waktu masih SD atau TK, saya tidak pernah kepikiran bahwa kenapa saya yakin menjadi Muslim. Dan saya juga tidak tahu bahwa ada agama selain Muslim. SD atau masih kecil lah ya, saya hanya menerapkan apa yang telah orang tua saya ajarkan. Seperti sholat. Saya setiap sholat maghrib tuh diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah maghrib mengikuti pengajian atau ada TPA gitu. Dan kegiatan ini menjadi bekal saya untuk saat ini bahwa ya yakin menjadi seorang Muslim. Singkat cerita, di waktu SMP bisa dikatakan saya waktu itu jauh lah dari agama, malas-malas ke masjid, malas sholat, malas ngaji. Karena hal itu pun saya merasa diberi teguran oleh Allah berupa kecelakaan, di mana kaki saya harus dijahit. Dari kejadian itu saya pun sholat 5 waktu lagi, karena hal ini saya yakin ini adalah teguran dari Allah agar lebih dekat kepada agama. Hal inilah yang membuat saya menjadi yakin menjadi seorang Muslim. Selanjutnya, saya ingin menanggapi beberapa isu. Yang pertama saya tanggapi adalah isu melanggar lalu lintas di jalan. Mending damai di tempat saja. Menurut saya, boleh saja damai di tempat apabila tidak ada razia rutin. Ketika ada razia rutin, ya mau gimana, polisinya sedang menjalankan tugas. Kalau kita salah ya nggak bisa damai. Kita melanggar, ya kita harus datang ke persidangan. Lain cerita apabila kita sedang buru-buru misalnya,
untuk pergi ke tempat umum, ke tempat tujuan. Tapi kita nerobos lampu merah misalnya, tiba-tiba ada polisi datang gitu untuk menyuruh kita berhenti. Tentu polisi itu menyuruh kita untuk menyelesaikannya di kantor polisi, lalu ke persidangan. Pasti kita di tempat minta damai saja, karena kita sedang buru-buru. Kita juga punya SIM, helm juga pakai, polisinya juga pun tidak ada surat tugas. Kitanya juga pasti menjelaskan kenapa kita melanggar lalu lintas. Jadi saya pikir damai di tempat lebih baik jika tidak. Jadi kita tidak memperpanjangkan masalah. Selanjutnya saya menanggapi isu Tuhan atau Allah bukanlah orang Arab. Isu ini sudah pernah kita tanggapi sedikit di pertemuan kemarin. Baik, saya akan menanggapinya lagi. Menurut saya, kalimat dari Tuhan atau Allah bukanlah orang Arab memiliki banyak perspektif. Perspektif yang saya dapat yang pertama adalah kata orang di kalimat tersebut adalah kata yang untuk menyederhanakan bahwa Tuhan itu adalah zat atau sang pencipta, bukan berasal dari Arab. Karena Allah itu sang pencipta seluruh alam semesta. Perspektif kedua adalah kata orang di kalimat tersebut membuat banyak orang berpikir bahwa ya Tuhan itu sang pencipta, bukan orang selayaknya kita ini. Jadi menurut saya pikir perspektif benar apabila di perspektifnya masing-masing. Jadi kita tahu bahwa Tuhan atau Allah itu selalu berada di samping kita, atau bisa disebut Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi apa yang kita minta atau kita berdoa tidak harus berbahasa Arab, karena Allah tahu apa yang kita inginkan, kecuali sholat atau doa makan, doa sebelum tidur yang dimana harus berbahasa Arab karena sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya ingin memberi pengalaman atau komentar atas perkuliahan PAI selama 1 semester. Pengalaman yang ingin saya ceritakan terlalu banyak. Dari pertemuan pertama sudah kita ketahui sebagaimana setiap pertemuan Zoom harus on cam karena salah satu penilaiannya itu on cam gitu. Selanjutnya Pak Mei juga pernah menyuruh untuk menjalankan tugas seperti ngaji melalui voice note, mempraktikkan sholat minimal 2 rakaat, mengisi tabel amalan yaumiyah yang dimana dikumpul atau diisi setiap hari Kamis malam. Yang menurut saya hal ini membuat kita semua yang masih ada malas-malasan untuk sholat, untuk menjalankan perintah Allah, bisa membuat kita lebih sadar untuk menjalankan sholat. Semoga. Ada juga tugas yang diberikan kepada kita untuk melakukan suatu podcast atau diskusi tentang materi yang telah diberikan di live Unpad. Lalu apa yang kita ketahui dan ingin kita tanyakan yang belum kita paham akan kita simpulkan dan kita tanyakan pada pertemuan Zoom selanjutnya. Tidak banyak komentar saya tentang perkuliahan PAI ini pada semester 1 ini. Menurut saya perkuliahan PAI ini sangatlah menarik, apalagi Pak Mei sendiri sering membuat kita untuk berpikir lebih kritis, karena menurut saya berpikir kritis itu membuat rasa ingin tahu kita itu meningkat. Saya hanya memberi komentar untuk mahasiswa yang tidak pernah on cam saat pertemuan sinkronus, apakah dia memang tidak bisa on cam karena kamera rusak, atau apakah dia join Zoom, terus Zoom-nya ditinggalkan tidur gitu. Kita tidak tahu. Mungkin itu saja yang pengalaman dan komentar saya tentang perkuliahan PAI selama semester 1 ini.
Selanjutnya saya ingin memaparkan rencana ke depan dalam rangka menjaga spirit agama Islam dalam perkuliahan selama 4 tahun di Unpad. Dari saya sendiri tidak ada rencana yang secara spesifik ya. Namun saya hanya berharap untuk kedepannya saya tetap menjalankan sholat 5 waktu, mengaji secara konsisten, tidak meninggalkan sholat. Karena kita tahu bahwa sholat itu hal yang wajib kita lakukan. Kita juga tahu bahwa karena sholat inilah menjadi tiang agama untuk kita selalu kokoh dalam keimanan dan menjaga spirit agama Islam dalam perkuliahan ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, Rafito. Ya baik ya Mas. Selanjutnya saya akan bercerita atau sharing mengenai pengalaman saya menemukan agama Islam atau seberapa yakin saya dengan agama Islam ini. Pertama-tama saya beragama Islam memang berawal dari turunan keluarga dari dulu. Jadi saya terlahir sudah menjadi seorang Muslim. Tetapi saya juga terus mencari dan menggali ilmu-ilmu tentang Islam dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini. Dan seiring berjalannya waktu, dari ilmu yang saya dapat, dan dari membaca buku-buku, membaca Al-Quran, menonton video-video keislaman, dan lain-lain, saya merasa nyaman, tentram, damai, dan semakin yakin bahwa agama Islam ini adalah pilihan saya. Dan semakin yakin bahwa pilihan saya ini sudah benar. Bahkan pada saat saya mengalami kesulitan dan masalah dalam hidup, saya tidak merasa sendirian. Saya yakin ada Tuhan atau Allah yang membantu saya. Dan saya juga berusaha untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, seperti sholat dan lain-lain, serta menjalankan sunnah-sunnahnya. Saya ada keyakinan kalau kita mau berdoa, memohon kepadanya, kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan itu sudah banyak terbukti dalam kehidupan saya. Dari situlah saya semakin yakin dan percaya bahwa saya sudah menemukan Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama saya, yaitu Islam. Selanjutnya, saya akan menanggapi atau merespon isu-isu. Yang pertama, buat SIM supaya mudah nembak aja. Menurut saya ini banyak pro kontranya ya. Saya mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat saya atau teman-teman saya bahwa mendapatkan SIM itu tidak mudah. Jadi mereka sering mengulang-ulang itu jika tidak lulus dan mereka capek, lalu mereka mencari alternatif lain yaitu nembak. Tetapi menurut saya kalau nembak SIM itu ada bahayanya juga ya, soalnya jika kita sendiri tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas atau aturan di jalan dan tidak bisa mengemudi kendaraan, nembak SIM ini berbahaya. Kita juga bisa mencelakai orang lain di jalan. Selain bahaya juga buat diri kita sendiri. Tetapi karena jika tes itu emang waktunya membutuhkan waktu yang lama dan susah ya sebenarnya pro kontra sih sebenarnya. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai melanggar lalu lintas di jalan, mending damai di tempat saja. Ini ada baiknya, ada buruknya. Kalau baiknya seperti yang sudah disampaikan ke Mas tadi, jadi kita tidak melanjutkan masalahnya itu, tetapi tidak baiknya ini kayak seperti tidak adil gitu. Jadi kita kan sudah mengetahui aturan-aturan di jalan lalu lintas bagaimana, seperti jika kita mengendarai motor kita harus memakai helm. Kalau misalnya kita tidak memakai helm, nanti kita juga bisa membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Terus misalnya berkendara melintas di trotoar, kan kita sudah tahu bahwa trotoar itu adalah untuk tempat orang jalan. Kalau kita misalnya melintasi trotoar, gimana orang-orang yang akan jalan di jalan situ gitu.
Lalu misalnya kita mengendarai mobil, kita harus pakai safety belt dan menyalakan lampu pada malam hari. Terus sebagai contoh lain, misalnya kita menerobos lampu lalu lintas, sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa lampu hijau itu bagaimana, merah bagaimana, kuning bagaimana. Terus kenapa kita tidak mematuhi itu? Terus selanjutnya itu saja yang bisa saya bahas sementara ini. Selanjutnya pengalaman dan komentar atas perkuliahan PAI saya selama 1 semester ini. Pengalaman saya di perkuliahan PAI ini sangat bermanfaat ya bagi saya dan sangat baik. Saya jadi bisa mengetahui seluk-beluknya tentang agama Islam itu bagaimana, aturan-aturannya apa aja, hubungan agama Islam dengan hal-hal lain, misalnya dengan yang sudah dibahas dengan sama Ridho tadi, hukum, dan lain-lain. Terus Pak Mei ini sebagai mentor juga menurut saya sudah baik ya dalam mengajar. Jadi kita sebelum pertemuan Zoom di pagi hari, malamnya Pak Mei sudah mengirimkan materi yang bisa kita baca agar paginya itu bisa lancar dalam diskusi. Itu menurut saya bagus ya. Jadi kita juga bisa tahu apa sih yang akan dibahas besoknya, kayak gimana-gimananya. Lalu rencana ke depan dalam rangka menjaga spirit agama Islam dalam perkuliahan saya selama 4 tahun di Unpad. Tentunya saya harus selalu mengingat Allah ya dan mempertebal keimanan saya. Seperti yang kita tahu di perkuliahan ini juga pertemanan dan lingkungannya tidak sama dengan SMA, SMP, bahkan SD. Agak lebih berat di perkuliahan ini. Jadi kita juga harus pintar-pintar dalam memilih lingkungan agar tidak terjerumus juga. Lalu di Unpad ini selama 4 tahun ini saya tentunya saya ingin mendapatkan nilai yang bagus dan lulus tepat waktu. Dan saya juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan lain seperti UKM, misalnya saya juga pengen mengikuti futsal dan band karena dari kecil saya sudah dikenalkan orang tua saya dengan musik. Jadi saya ingin melanjutkan di dunia perkuliahan ini. Namun jika seperti organisasi BEM atau gitu-gitu, saya mungkin tidak ingin ikut ya. Jadi saya sudah cukup saja di SMP dan SMA. Saya di perkuliahan ini akan melanjutkan hobi saya yaitu musik dan olahraga. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas lagi nih. Kalau nggak Kemas, bisa Ridho. Silahkan. Baik, terima kasih teman-teman untuk pembahasan tugasnya ya. Terima kasih juga kepada Fami dan Teh Dia yang telah menemani dan membimbing kita dalam 1 semester ini ya. Mungkin sekian dari kami ya. Terima kasih Fami, Teh Dia sekali lagi. Mungkin dari Kemas dan Vito ada kalimat-kalimat penutup. Nggak ada sih, makasih aja untuk kami sama Tedia. Ya, terima kasih sudah membimbing selama 1 semester ini. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang Pak Mei dan Tedia beri itu bisa bermanfaat bagi kami ke depannya. Amin, amin. Baik, kalau gitu kita tutup saja. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.